Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Surau Darul Jannah, kemudian para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah limpahkan untuk kita semua. Inilah bagian dari zikir yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita kecuali yang Allah berikan bantuan kepada kita. Kalau Allah itu tidak berkehendak, tak bisa kita berada. Di kita keinginan Allah yang mengabulkan. Kita akan punya banyak keinginan kan? Tapi yang mengabulkan itu siapa akhirnya? Allah Ta'ala. Allah katakan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian punya keinginan, tapi keinginan kalian itu berada di bawah kendali Allah. Kita pengennya sehat terus kan, seperti itu ya? Terkadang ada sakit. Kita pengennya lapang terus, terkadang ada masuk sempit. Ini pertanda bahwasanya kehidupan kita itu diatur oleh Allah. Tidak bisa kita berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan. Harus kita minta terbantu kepada Allah. Sehingga zikir bagi petang kita jangan lupa Bapak Ibu kan ada di situ. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah. Wahai Allah, perbaikilah seluruh urusan. Perbaiki seluruh urusan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau tinggalkan saya meskipun sekejap mata. Tidak selesai urusan awak kalau Allah meninggalkan awak. Ini zikir yang kita baca di pagi dan petang. Kemudian salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti biasa menjelang Isya nanti kita isi dengan pengajian. Semoga duduk kita di sini, waktu kita yang kita sisihkan sedikit ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kiat menjalani kehidupan kita? Kiat menjalani kehidupan agar kehidupan kita ini baik. Kiat yang pertama itu adalah pandai membaca nikmat dari Allah. Apa? Pandai membaca nikmat dari Allah. Para hadirin, apa hubungannya ini? Hubungannya ini adalah ketika Allah berikan suatu ujian. Apa pertanda ujian yang tidak kita suka? Itu kita tidak suka ada ujian seperti itu. Sakit gigi itu para hadirin, suka kita atau tidak? Tidak. Atau demam panik, suka kita? Tidak. Buntu urusan wak, suka atau tidak? Tidak. Nah, ketika kita Bapak Ibu mendapatkan satu perkara yang dakwa suka dalam hidup, tak tutup risiko, maka bukalah nikmat Allah yang sangat banyak. Contoh, ketika orang sakit ya, apakah orang sakit itu masih bisa dia bersyukur? Jawabannya masih sebenarnya Pak. Kapan dia bisa melahirkan syukur ketika dia sakit itu? Ketika membaca nikmat Allah yang lain yang sangat banyak. Bisa lahir di situ syukur ketika sakit.
ia nak masalah sakit seperti itu. Sabalumko Allah telah memberikan nikmat sehat. Dibaca dari nikmat. Alhamdulillah kata dokter iko sakit ringan. Ada sakit yang baik? Aduh. Iko apa namanya Bapak Ibu? Pandai membaca nikmat Allah. Ketika kita pandai membaca nikmat Allah, ujian yang Allah berikan itu terasa ringan ya Pak. Tak terasa baik. Bahkan terkadang penyakit yang baik sekalipun. Ada aku bertemu dengan seorang bapak-bapak umur 70 tahun, dia ditimpa penyakit liver itu penyakit hati ya. Kalau dah penyakit hati itu kan tak boleh makan berbagai macam kan ya. Beliau ini pandai membaca nikmat. Dia baru ditimpa ujian penyakitnya 3 bulan. Bagaimana beliau bisa bertahan dengan sakit berat ini? Beliau buka nikmat Allah untuk diri beliau. Sabandung ambo ditimpa liver, ambo diberikan Allah rasa sehat dari titik sampai kini. 70 tahun ambo dalam kondisi sehat. Baru kini menghadapi penyakit yang tak baik. Jadi takkan menghadapi ujian itu ketika orang bisa membaca nikmat Allah. Tidak bisa kan orang yang liver itu kan tidak bisa makan banyak ya. Beliau pun membuka nikmat Allah yang lain. Sebelum kau sadualah makanan atau yang pantangnya itu hanya habis. Nah, kalau habis selesai. Baru kini Allah cabut itu nikmat sedikit demi sedikit. Bisa dia bertahan di atas sakit tersebut. Apa kata kunci? Pandai membaca nikmat Allah yang lain. Kalau contoh saya banyak contoh. Ekonomi lesu ini Ustaz. Ekonomi lesu, nak bergairah ekonomi ini Ustaz. Bisa kita bersyukur di tengah kelesuan ekonomi? Bisa. Bagaimana kiatnya? Bukalah nikmat Allah yang lain. Meskipun lesu ekonomi, tidak terjadi pertengkaran di rumah tangga Ustaz. Aman-aman saja. Anggota keluarga sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kan seperti itu berarti. Apapun kondisi, kita membuka itu nih nikmat Allah yang lain. Hadirkan nikmat Allah yang lain. Niscaya kita akan bisa bersyukur dalam semua kondisi. Ini kunci pertama ya. Apa kuncinya? Bukalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tasumbe risiko buka yang lain, hadirkan yang lain. Nikmat Allah lebih banyak untuk kita baca daripada musibah. Sehingga Allah katakan tentang nikmat itu Bapak Ibu, Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita sering mendengar ayat yang lain, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tak akan bisa. Kan sering kita dengar ayat. Tak akan bisa. Kalau disebutkan kalian tak akan bisa menghitung, berarti nikmat itu sedikit atau banyak? Banyak nikmat. Sedangkan musibah itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Sakit gigi bisa kita hitung kan? Bisa. Gempa bisa dihitung. Tapi nikmat aman tidak bisa dihitung. Itu yang pertama, kiat pertama. Kiat yang kedua menjalani kehidupan bagaimana? Kalau tadi pandai-pandai membuka nikmat Allah, jangan yang dikorek untuk Allah kurang tapi. Jangan itu yang ditonjolkan. Ya Allah lah kau uji balik ya Allah. Patang sakit pinggang, kinilah sakit kepala. Patanglah sakit tangan. Itu apa namanya? Mengorek-ngorek keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabanyaknya apapun ujian, tetap nikmat itu lebih banyak.
daripada ujian kau punya kaidah apa itu. Apapun bapak ibu yang nak dapat, yang nak katuju dalam kehidupan, yang nikmat lebih banyak, jangan ditonjolkan yang musibah yang sakit itu. Jangan disebutkan itu terus musibah, tapi yang dibaca ni nikmat. Kalau yang kedua yang dikorek, ia kekurangan apa? Itu adalah pandai membaca kekurangan diri. Digabungan, kalau tentang Allah pandai membaca nikmat Allah. Kalau untuk Allah apa yang kita baca? Jangan kelebihan. Kalau kelebihan yang kita baca akan melahirkan sifat sombong dan takabur. Kalau yang dibaca apa? Kelebihan-kelebihan diri. Tapi yang kita baca untuk diri awak adalah kekurangan. Jadi awak tu nak sombong. Soalnya awak merasa kurang. Awak nak ujub. Soalnya awak merasa kurang. Itu yang kita baca. Contoh kekurangan saja, contoh saja. Di dalam solat tadi bara kurang wak. Hanya baru satu. Bara kurang itu di dalam solat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, yang wak takanna sama Allah tu berapa persen cuma? Atau sabana kosong. Lah sadar sewa imam lah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa kita salat. Kita ke dalam salat dengan pangana yang kosong. Itulah bukti dihadirkan ambo memiliki banyak kurang. Jadi tak layak untuk takabur dan sombong di hadapan manusia. Tidaklah. Tidak layak. Banyak kurang buat dalam ibadah. Yang ibadah sakit, yang sakit kalau dipenuhi dengan kekurangan. Yang mau banggaan berarti lah lah banyak lah tidak. Banyak kurang sainggo. Contohnya ketika kita selesai sholat, yang dibaca ketika salam itu istighfar. Astagfirullah. Hendaknya apa ibu? Hendaknya ketika kita membaca istighfar, betul kita hayati awak kurang tadi. Jangan sampai puluh astagfirullah. Tak buka aja WA. Ada tak nyambung tu berarti ni. Oleh karenanya tak cocok itu ketika kita berzikir. Subhanallah, subhanallah. Bukanya tak cocok. Kita sedang mengagungkan Allah. Kalau dia presiden nak model kong, tiba-tiba pak apa-apa. Ikut dia baca, layak nak baca. Tak layak. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikut yang kedua apa? Pandai membaca di kekurangan diri. Ketika kita semua pandai membaca kekurangan diri tadi, satu, akan melahirkan jauh dari sifat apa? Sombong, takabur. Apa yang ambo sombongkan? Ambo banyak kurang, banyak kurang ambo. Kemudian yang kedua, banyak beristighfar. Ikulah orang yang Allah ridhoi pada diri. Sadar mencapai dengan kekurangannya, tipikal orang yang payah pandang sabar. Tadi sama mak tak sampai no kata-kata dari indah. Atau tadi sama suami tak sampai perlu kata-kata yang indah. Atau sama istri telah sampai kata-kata yang indah. Itu kan apa namanya? Proses mengorek-ngorek di diri. Yang hebat itu para hadirin bukan orang yang tak lepas dari kesalahan,
Akan tetapi orang yang hebat itu orang yang tak kena atas kesalahan. Kalau dikicen orang yang hebat itu orang yang lepas dari kesalahan ada celah. Kecuali Nabi SAW. Cuma Nabi yang lepas dari kesalahan. Tapi sadar punya salah. Tapi yang terhebatnya lagi apa? Pandai membaca kesalahan. Itu sifat yang kedua. Melahirkan bisa awak untuk taubat dan istighfar. Kemudian yang ketiga para hadirin, awak nak egois, mudah untuk minta maaf waktu salah awak ke orang. Ia menyadari awak punya salah. Orang yang tidak mau hendak minta maaf, apa sebabnya para hadirin? Nak marasu, nak marasu, nyo marasu betul tadi. Iko yang tidak boleh dalam diri aku. Sehingga Allah katakan apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian anggap diri kalian ini bersih dari kesalahan. Tidak boleh. Akan tetapi a'lam, Allah itu yang lebih tahu tentang diri kalian masing-masing. Pandai-pandailah itu meng-cross check kekurangan di diri. Mudah minta maaf dan mudah pula kita memaafkan. Para kerajaan dobe. Sebagaimana kita punya salah, kawan bicara awak, kawan awak pun juga ada ruang untuk salah. Maka sesama salah wasuhu, bagaimana solusinya? Saling memaafkanlah. Sesama salah. Dengan saling memaafkan itu para hadirin diputihan. Terkadang memaafkan bukan baik. Iko baik. Kalau mau maafkan sahanya saya itu minta maaf. Kira-kira yang mau para hadirin memaafkan orang tanpa dia minta maaf. Hendak kamu maafkan Ustaz. Hanya saya tidak minta maaf, masa mau maafkan. Tapi dimaafkan saja. Si fulan telah menggibahi ibu. Apa kira-kira nak info pada ini? Biar saja. Semoga itu pahala untukmu. Seperti itu baik tak kira-kira pada ini? Baik. Deknya baik tadi Allah katakan Allah itu akan memberikan pahala unlimited. Ada pahala Pak Ibu, unlimited. Kalau kartu kan ada unlimited kan? Kuota unlimited. Kalau pahala unlimited itu tanpa batas, kasih hadiah ke orang-orang yang sabar. Biasa. Ya semoga Allah maafkan aku dan dia. Kok seperti itu Bapak Ibu bermuamalah? Itu melahirkan pahala tanpa batas. Baik, itu kiat yang kedua. Apa kiat kedua? Pandai-pandailah membaca kekurangan diri ya. Diri kita kok banyak salah. Akan itu bisa terperbaiki kalau kita bisa membaca kurang awak. Astagfirullah, lisan buku mudah bana gibah. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kan namanya apa? Cross check di diri. Susah mana untuk bagaimana dalam masjid. Itu kan namanya apa? Cross check di diri. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadirkan selalu, ini ada kaitannya semua. Hadirkan selalu konsep syukur dalam hidup. Konsep apa? Syukur dalam hidup. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah. 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 Perbanyak. Tadi ada kaitannya. Kenapa demikian?
Karena nikmat Allah itu kalau dibandingkan jauh lebih banyak dari musibah. Kalau Bapak Ibu ingin bukti dalam pekan ini, barangkali dapat sakit, barangkali dapat sehat. Mana yang banyak? Sehat. Sehat daripada sakit. Sehat. Mohon maaf para hadirin, lancar BAB BAK itu nikmat yang luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Itu baru satu. Ada peneliti mengatakan nikmat menyuap nasi yang lahado, bukan mulai dari baliknya, bukan lahado nasi. Tinggal bangunnya sampai ditelan. Peneliti mengatakan ada 300 nikmat di situ. Kemampuan bangunnya. Para hadirin, pernahkah kita membayangkan kita bisa mengangkat tangan itu atas izin siapa? Izin. Ada enggak orang yang Allah kasih tidak Allah izinkan, tidak mampu tangannya bergerak? Ada. Tidak mampu untuk mengunyah ada. Dan hari ini nikmat itu ada pada kita. Amin. Oleh karenanya, sesering apapun kita mengatakan alhamdulillah, tidak akan bisa untuk mensyukuri itu nikmat. Setidaknya para hadirin, kita telah mengambil standar minimal. Dikatakan kita telah bersyukur. Standar minimal. Apa standar minimal tersebut? Harus ada 3. Yang pertama, tanda orang yang bersyukur kok setidaknya kok baik. Kalau level yang tingginya namanya bukan syukur, tapi syakur. Kalau syakir minimal, kalau syakur itu level tertinggi. Syakur namanya. Jadi kalau ada namanya Abdul Syakur, bukan Syakir ya, Syakur itu level paling tinggi. Ada 2 bahasa Arab namanya, kafir sama kafur. Kalau kafir itu kafir, kalau kafur itu pakai tangan kufur. Lasarnya apa? Parah panah, itu namanya kafur. Orang yang standar minimal bersyukur namanya syakir. Kalau tingkat tinggi namanya syakur. Nah, setidaknya harus ada pada kita nilai standar minimal dikatakan bersyukur 3. Yang pertama, mengatakan di dalam hati, iko pemberian Allah. Nak doh terbesit di dalam hati, iko bohong. Kalau tak baca di dalam hati, iko usahamu gagal menjadi orang syukur. Gagal menjadi orang yang bersyukur. Di dalam hati harus tak baca disandarkan kepada Allah. Apapun yang nikmat yang kita rasakan, kemudahan, kelapangan, macam-macam lah para hadirin, itu disandarkanlah kepada pemberi nikmat siapa? Allah. Tapi kalau awak baca dalam hati awak, pakailah ambo yang nanti, bayang kaidah ambo rajin, bayang kaidah ambo kiat. Nah, kalau lah model itu gagal kita menjadi orang syukur. Itu langkahnya Qarun yang sedang diikuti hati-hati. Karena Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa mendapatkan semua ini. Apa yang dia dapatkan para ahli sejarah? Salah satunya mengisahkan bahwasanya kunci gudang belum isinya. Kunci gudang tersebut 7 onta yang membawa, 7 garopa. Itu baru apa? Kunci saya sebut. Lalu diisi.
Ada orang yang kayu gadang situ berada, kunci gudangnya tujuh pick up. Manakah gadangnya Qarun? Mudah bagi Allah untuk melenyapkan, mudah. Allah benamkan sehingga berlakulah istilah harta pendaman yang didapati itu namanya harta Qarun. Qarun. Padahal kejadiannya di Timur Tengah berada di negeri Arab sana. Kita dapatnya di Padang. Namanya harta Qarun. Qarun. Kenapa itu bermula? Gagal menjadi hamba yang bersyukur secara hati dan secara lisan. Oleh karenanya selalu nisbatkan itu pemberian kepada Allah. Jangan pernah menisbatkan kepada kekompakan kita. Itu hanya sebagai sarana. Itu hanya sebagai sarana. Para hadirin, kecerdasan itu penting hanya sebagai sarana. Ada enggak orang yang cerdas gagal dan kita berhasil? Banyak. Ambo saya kalau di sekolah yang rencang-rencang di belakang tu, tapi nasi ambo alhamdulillah. Itu kawan ambo seperti itu juara umum. Itu semuanya siapa yang nanti di depan kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu untuk kita katakan yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Pertama, tadi dengan hati. Ini pemberian dari Allah. Nak dohan di lambu sebenarnya. Tidak ada andil yang berarti. Ini sebagai usaha. Satu. Kemudian lafalkanlah dengan lisan. Kalau tadi keyakinan dalam hati. Yang kedua, ucapkan dengan lisan. Kalau Bapak Ibu ingin yang lebih komplit yang memuji Allah, yang lebih sempurnanya adalah katakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang lebih komplit. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau alhamdulillah kan itu minimal tuh. Tapi yang lebih panjangnya komplitnya alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya alhamdulillah juga segala puji-pujian bagi Allah. Bi ni'matihi, disebabkan karunia-Nya, tatimmu, terlaksanalah, terwujudlah as-salihat, perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang elok itu bisa kita dapatkan atas nikmat dari Allah. Ini khusus kita mendapatkan nikmat. Ini zikir. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau alhamdulillah cukup, Ustaz cukup. Tapi yang komplitnya apa? Zikir yang kita sampaikan tadi. Ini bersyukur secara apa? Lisan. Bagaimana kiat bersyukur secara yang ketiga? Itu adalah alokasikan nikmat itu dalam rangka ketaatan. Apa? Nikmat itu kita gunakan untuk taat. Jangan jadikan nikmat Allah itu mendatangkan dosa, kawan. Hancur. Contoh, para hadirin sering mendengar judul judi online. Para hadirin, harta itu dari siapa? Allah yang kasihkan ya. Allah yang kasih. Orang bisa makan, orang bisa beli pakaian, orang bisa mendapatkan pekerjaan, itu atas izin Allah. Dia bekerja kan dapat uang. Itu merupakan rezeki dari Allah.
Kemudian rezeki ini dia alokasikan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang dia punya gaji contohnya 1 juta katanya, dia gunakan 100.000 untuk judi. Yang 100.000 ini dia tidak bersyukur. Kenapa dia tidak bersyukur? Karena dia alokasikan rezeki tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya orang yang memulai mencari penghasilan dengan perjudian tidak akan bertemu dengan keberuntungan. Kenapa demikian? Karena dia telah memulai dengan konsep ingkar nikmat. Uang tadi dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Apa Allah katakan? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Namun kalau kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karenanya orang yang mencari uang dengan harapan dapat yang lebih, konsep perjudian tidak akan bertemu dengan keberuntungan, bertemunya dengan kehancuran. Itu sudah janji Allah. Tidak dia dipecat dari tempat kerjanya, adu-adu saja penyebab dia tersebut terhalang dari rezeki. Karena ini merupakan ancaman dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bersyukur tadi apa tandanya? Mengalokasikan nikmat itu kepada ketaatan. Perjudian contohnya untuk harta para hadirin. Kalau judi kan jelas, jangan sampai. Kemudian salah satu bentuk tak bersyukur adalah mubazir. Apa? Mubazir itu bentuk tak bersyukur. Hati-hati di dalam rumah tangga para hadirin. Kalau saya pribadi sering mengingatkan anak dan keluarga, jangan sampai ada yang berlebih. Jangan sampai ada yang berlebih. Kan tadi kita beli dengan nikmat Allah kan? Tapi yang recak kan? Kemudian tak buang menjadi basi. Maka kiat yang pertama adalah berusaha sekali bagaimana tidak ada yang buang-buang. Satu, dia tipis sekali para hadirin, tipis sekali antara berhati-hati agar tidak mubazir dengan bakhil. Kalau bakhil kan ini dulu apa? Ceke, kehadiran ceke, iya, ceke kan ya. Dalam rumah tangga bakhil itu tak terpuji, tidak terpuji. Apalagi di kampungmu tak perlu berapi. Ayah apa namanya dia? Ceke berapi jadi ayah. Pelitnya super. Itu tercela juga. Pada waktu yang sama, hati-hati juga dengan apa? Mubazir. Nah di pertengahan itu tidak bakhil dan tidak mubazir. Nah, inilah para hadirin bagaimana menyeimbang. Nah kita lihat kemampuan kita. Kalau sekiranya itu habis maka tidak masalah. Namun kalau itu terjadi mubazir sehingga tidak habis, kan sudah kita upayakan tadi itu. Tidak ada yang mubazir. Ternyata realnya mubazir juga. Ada kita temui seperti ini? Ada. Maka alokasikan lagi kepada yang bisa dimanfaatkan. Kasih kepada hewan. Pokoknya bermanfaat lah. Pokoknya bermanfaat. Tak hilang sia-sia. Ustaz, aku ada pelihara hewan Ustaz. Nak ada orang sekitar situ punya hewan. Baik. Solusi yang terakhir itu adalah masukkan ke dalam kantong plastik terlebih dahulu. Jangan langsung dibuang ke tong sampah. Kenapa demikian? Karena layak sekali para hadirin nasi tadi itu bertemu dengan, mohon maaf, pempes yang ada kotorannya. Itu nasi itu para hadirin.
Tidak layak bertemu dengan sesuatu yang najis. Tidak layak. Ini merupakan adab yang terakhir ini. Kalau sekiranya terpaksa itu tidak habis, ada yang terbuang, kemudian tidak ada hewan, maka kiatnya lagi yang terakhir apa? Ambil kresek, kemudian taruh. Waduh nasi basi. Jangan langsung dibuang, tak layak. Nikmat Allah itu ditempatkan pada tempat yang paling kotor. Tak layak pada. Kalau kita melihat ada orang yang mati kelaparan, tak makan rada kan ya? Tak bertemu dengan sesuap nasi, tak masuk pada dia. Dicari-cari ke mana dapat je nasi, sehingga nak bisa makan. Itu alhamdulillah Allah berikan nikmat makan, maka jaga itu baik nikmat. Kalau terpaksa sekali lagi harus membuang, jangan buang secara langsung. Masukkanlah terlebih dahulu ke dalam kantong plastik, kemudian buang. Karena kita kan nggak boleh juga makan yang basi. Ustaz, kalau tak buang lo mau makan saya Ustaz. Nggak boleh juga pada diri. Iya. Pada tak buang biar dimakan. Tak boleh juga dalam syariat. Tetapi dia wajib dibuang, tetap pembuangan itu dengan penuh hormat. Nah, seperti itu. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Artinya usahakan seluruh nikmat yang Allah berikan itu kita alokasikan dalam rangka ketaatan. Inilah yang akan menyebab datangnya nikmat yang selanjutnya. Pandai bersyukur itu kata kunci menjemput nikmat. Itu kata kunci. Ustaz, bagaimana agar kesehatan ini tetap Allah berikan? Usahakan untuk taat dengan sehat. Usahakan untuk taat dengan sehat. Datangi masjid, sholat. Kalau sholat kan untuk kesehatan kan? Ya. Sehingga orang-orang tua tersebut pada dia mungkin sudah umur 80-an, sudah 90-an, dia masih bisa untuk jalan. Allah jaga. Allah jaga di masa tuanya, disebabkan ketika masa muda dia menjaga hak Allah. Itu rahasia. Sehingga ada orang yang umur 90 tahun masih kuat. Wahai guru, engkau sudah 90 tahun, kenapa masih kuat? Kami ketika muda menjaga hak Allah. Menjaga hak Allah. Ketika kami sudah tua, Allah yang jaga kami. Jadi dijemput itu nikmat dengan konsep apa? Syukur. Baik para hadirin dan rahmati Allah SWT. Jadi kesimpulannya apa? Agar hidup kita bermakna, yang pertama pandai membaca nikmat. Yang kedua apa? Pandai membaca kekurangan diri. Kemudian yang ketiga sering-seringlah mengatakan alhamdulillah dengan konsep syukur. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian dari Ustaz. Selalu bisnis.